Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Satu Arti. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti unit track sebelah belakang Yamaha Scorpio Z225. Ini kan di video sebelumnya saya sudah cerita bahwa ini sudah saya ganti oleh unit track yang tinggi. Sekarang saya akan mengganti lagi dengan unit track yang originalnya lagi. Ini yang original. Ini dua ya. Oke, tonton video. Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, komen. Semoga bermanfaat. Ya, yuk. Jadi pertama-tama kita harus mempersiapkan alatnya dulu. Nih alat tools orinya Yamaha Scorpio ya. Ada ini. Kalau nggak pakai ini juga bisa pakai kunci biasa, tapi yang kunci pas ya, yang gini nih, yang cakop gini, jangan yang ring karena di sananya nggak akan cukup mungkin ya. Ukuran 19. Dan kalau bisa ini kunci shock, saya pakai kunci roda mobil ukuran 17. Nih terlihat. Nah, tuh, ini ada 3 baut, ada 4 baut. Nih, 1 ke sasis, yang paling depan ke sasis, 2 yang di tengah ini. Nah, yang bagiannya 2 ini ya. Mana? Nah, yang 2 ini, yang paling atas ini masuk ke per shockbreaker, yang bawahnya nyambung ke ini yang kayak gini nih, yang kayak gini. Ini nyambung ke arm seperti ini ya, tuh, nyambung ke arm. Terus yang bagian atas ini baut yang nempel ke arm. Nah, sudah terbayang? Mudah-mudahan sudah ya. Mari kita sikat, buka semuanya. Kan ini kan bautnya tuh pakai mur gini, mur gini. Tuh. Ini saya sudah buka 2 mur. Tinggal saya buka 2 lagi. Pokoknya yang pertama kali dikerjakan itu dibuka dulu murnya semua. Baru kita sikat, buka bautnya dengan cara didorong pakai di palu bisa, tapi pelan-pelan kan lebar, takutnya ada yang rusak. Oke, yuk. Nah, jadi fungsi dari kunci ini, kunci 19 ya. Ini kan ada baut nih, ada 3 baut yang tadi, ada 4. Nah, ini untuk menahan biar mur yang besar ini nggak ikut muter ya. Tuh kan, terlihat ya. Mudah-mudahan terlihat dengan alat seadanya ini. Saya memberikan tutorial. Oke. Nah, setelah ini baru saya memutarkan baut pakai kunci 17 yang tadi saya jelaskan, yang tadi saya beritahu, pakai kunci shock. Pakai kunci shock itu agar memudahkan cara pengerjaannya ya. Kita putar. Udah kan, bergerak-gerakan. Itu kalau nggak ditahan itu ikut muter umurnya, jadi nggak akan kebuka. Jadi itulah kunci tools. Nah, udah terbuka ya umurnya.
Itu yang satu yang harus dibuka ya. Tadi mah udah dua yang sudah terbuka sebelum saya take video. Ini satu lagi sebelah sini yang nyambung ke arem. Sebelah sini ya. Nah, nyambung ke arem. Kita buka. Buka sampai murnya copot ya, sampai kuncinya juga jatuh. Nah. Murnya sudah kebuka semua, mur kayak gini ya, udah kebuka semua, tinggal kita ambil semua baut-baut yang lagi nempel. Oke, tinggal buka baut yang masih nempel ke unit track semuanya. Jadi caranya memang ini agak sulit. Jadi biar memudahkan cara pengerjaannya, kita harus ganjal dulu. Ini ganjal dulu nih roda belakang, terserah mau rodanya atau mau armnya. Yang penting ini harus agak naik kayak gini ya. Ntar saya masukkan gigi dulu. Oke, kebetulan ini nggak usah diganjal juga, ini udah longgar tuh ya, udah longgar tuh, terlihat tuh. Jadi ini unit track, bagian dari unit track yang nyambung ke arm, yang nyambung ke arm ya, tuh satu. Terus ini yang nyambung ke mesin, ke sasis. Tuh. Yang nyambung ke sasis ini agak besar, agak panjang bautnya. Terus ini, nah ini agak susah. Ini dua lagi baut yang susah buka. Nah, ini yang nyambung ke arm ya. Nah, tuh, ini unit track aftermarket, bagian unit aftermarket. Ini unit track yang satunya lagi bagian depan, yang agak susah dibuka karena ini nyambungnya ke shockbreaker agak ini apa, agak ngepres. Terpaksa harus didorong di sebelah sana pakai alat. Kalau nggak pakai ini juga bisa. Ya, dorong. Ya, di sini untuk mendorongnya pakai ini ya, pakai kampak. Wah, ternyata tidak sampai. Susah guys. Itulah fungsinya alatnya yang harus komplit. Bentar ya. Oke, sudah
copot, terbuka. Ini caranya diputar-putar oleh kunci shock 17. Kita tinggal buka unit tracknya. Ini memang yang unit track yang nyambung ke shock ini agak susah karena dia ngepas banget. Oh. Sip. Satu nempel tuh. Kan kelihatan ya? Tuh shockbreakernya agak susah, bentar ya. Oke, sudah terlepas. Caranya dipukul-pukul oleh kampak yang saya pakai, kampak atau palu ya. Nah, ini sudah. Nih ya, perbedaan antara unit track ori dengan unit track aftermarket ya. Yang aftermarket peninggi itu yang ori. Jadi ini posisinya ini tuh. Ini yang masuk ke sasis, yang ini masuk ke yang arm ya. Ini penyambung untuk yang masuk ke arm. Jadi posisinya kayak gini, ini masuk sini. Tuh. Nah, seperti ini. Bayang ya, ini masuk arm, ini masuk sini. Nah, ini yang dua ini ada dua pilihan. Yang pertama, yang bolong pertama ini itu tingginya berlebihan, ekstrim. Kalau ini standar, yang kedua ini standar. Ya, dua pilihan. Nah, yang susah untuk masuk, yang susah untuk dikerjakan itu ketika memasukkan shockbreaker ke bagian sini. Itu ngepas banget, sehingga diperlukannya palu atau kampak yang bisa mendorong dari bawah ya. Ini bekasnya nih, bekas palu. Seperti itu guys. Ini kita masang. Kalau ini posisinya satu, depan ke sasis, belakang nih ke unit ke arm, yang bawah ke arm, atas ini ke shockbreaker. Oke. Seperti itu ya guys. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jangan lupa subscribe dan komen. Oke. Kita tinggal masukkan ke arm, ke sasis. Oke, itulah. Selamat, jangan lupa subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busi Kidal Scorpio Jet 225.